Tidak adil. DPR terima laporan temuan jamaah haji tanpa antre menikmati kuota haji reguler. Komisi 8 DPR menuntut pertanggungjawaban adanya kebocoran kuota tambahan haji Indonesia. Bongkar. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Enak betul. Ada jamaah haji yang tidak menunggu antre lama untuk berangkat haji. Bahkan ada jamaah yang bisa langsung berangkat pada 2023. Apa jamaah haji khusus atau mujamalah? Bukan. Ini ada jamaah haji reguler tanpa antre lama dan lebih enak lagi bayar murah seperti jamaah haji reguler yang mendapat tambahan dana nilai manfaat. Sebelumnya, Spirit Haji Mabrur menyorot potensi bocor kuota haji Indonesia, khususnya kuota tambahan haji untuk 8.000 orang di luar kuota 221.000 orang. Potensi bocor karena ada kuota yang dimanfaatkan jamaah tidak masuk daftar tunggu dan bocor dana nilai manfaat jamaah haji. Syukur pada akhirnya DPR mempertanyakan alokasi kuota haji Indonesia. Persoalan kuota jamaah haji reguler Indonesia tanpa antre lama pada 2023 mencuat dalam rapat kerja Komisi 8 DPR bersama Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Beberapa anggota Komisi 8 DPR menyoroti temuan adanya jamaah haji reguler Indonesia yang berangkat tidak sesuai antrean alias tidak termasuk dalam daftar tunggu. Temuan ini berasal dari protes masyarakat adanya laporan calon jamaah haji yang baru mendaftar tapi bisa langsung berangkat dan mendapat nilai manfaat. Berikut pandangan beberapa anggota Komisi 8 DPR. Untuk kuota haji reguler pada tahun 2023 itu kan sebanyak 210.680 jamaah, yang mana itu terdiri dari jamaahnya 208.423 jamaah. Pimpin PHD petugas haji daerahnya 1.572 daerah, 1.572 jamaah, dan pembimbing KBIHU 685 jamaah. Namun realisasinya, Gusmen, itu yang berangkat ke Arab Saudi mengapa hanya 209.782 jamaah. Artinya ada 898 jamaah yang tidak berangkat. Kira-kira ini Gusmen apa sih penyebabnya? Gitu. Setelah kita tahu penyebabnya, atau ketika kita sudah tahu, apa tidak ada solusi untuk segera diisi waiting list yang ada sehingga serapannya itu jadi lebih maksimal dan mengurangi waiting list yang antriannya ekstra panjang sebetulnya kalau sudah bisa terantisipasi jauh sebelumnya. Jadi Kota Tohan itu Pak Menteri, Gus Menteri, ini yang perlu Gus Menteri mendalami sampai ke tingkat pelaksanaan kota tambahan itu yang dilaksanakan oleh para kemenak di tingkat wilayah maupun di tingkat kabupaten. Karena apa?
ada beberapa temuan dan juga merupakan satu protes dari masyarakat terkait dengan adanya kuota tambahan diisi oleh orang-orang yang tidak berhak berangkat, ya, tidak berhak berangkat, dan itu ada juga yang mereka semestinya berangkatnya yang kemarin kuota dibentukkan untuk pelunasan untuk yang daftar 2011-2012. Ada yang barusan daftar berangkat dan mendapatkan nilai manfaat. Ini yang BPKH kalau seperti ini nanti akan menjadikan satu temuan, ya, satu temuan. Karena ini banyak yang terjadi seperti itu, sampai kami ini juga diprotes oleh istri saya. Karena saya ini juga daftar tahun 2015, Gusmen. Ya, belum berangkat. Istri saya sampai protes gini, kowe sing ngatur, pelu ngatur haji, bosok aku ra iso mangkat, kowe ra iso mangkat. Jadi gitu kan. Nah, saya sampaikan, lho iku iso mangkat. Iku ternyata ndekne iki daftar mangkat. Lah, daftarnya, lah saya bilang, ini kan dia kan bayar penuh. Enggak, bayar penuh apa untuk bayar murah katanya. Kalau orang desa kan mengatakan bayar murah kan begitu. Ini tolong nanti Gusmen, ini kaitan dengan jajaran Pak Dirjen juga. Pak Dirjen juga. Ini persoalan nanti akan menjadikan temuan, ini kan bahaya ya. Itu yang perlu kami sampaikan, jika hal-hal seperti ini jangan sampai terulang kembali, ya. Terus apa nanti kalau dijadikan satu temuan, jawaban Pak Menteri apa, jawaban Pak BPKH apa, Pak Fadlul. Karena ini Pak Fadlul juga semestinya tidak hanya, Pak Fadlul nih ya, tidak hanya sebagai kayak kasir, mohon maaf ini, terus begitu minta dikasih, harus kontrol juga dari Kemenak. Kontrol jangan sampai, ya kan, hal-hal seperti itu, nilai manfaat yang semestinya tidak diberikan pada orang yang tidak berhak, itu diberikan. Nah, saya khawatir ke depan kalau itu bisa berlanjut, BPKH bisa jebol nanti. Ya, BPKH bisa jebol, jadi itu nanti bahaya. Ya. Pengisian kuota yang dibuka di hari terakhir, pengisian kuota yaitu pada tanggal 14 Juni 2023 hari Jumat, di mana dibuka pengisian kuota yang tidak berdasarkan nomor urut antrian, melainkan kepada siapa saja yang membayar BP diberikan kuota reguler. Mohon dijelaskan payung hukum dan pengisian kuota berdasarkan siapa saja yang mampu membayar tersebut. Nilai manfaat itu ya harus dinikmati oleh orang yang berhak untuk mendapatkan nilai manfaat. Saya kira itu prinsip dasar kita. Karena itu, ketika kemarin kami menemukan kasus di mana ada jemaah haji yang bisa berangkat pada hari itu daftar, dan setelah itu dia bisa berangkat dan dia juga menikmati nilai manfaat, rasa-rasanya tidak adil. Dan saya tidak tahu dasarnya apa. Kenapa kita membuka kesempatan kepada jamaah haji yang daftar tapi langsung berangkat dengan menggunakan kuota reguler. Nah, saya ingin ada penjelasan terutama dari Pak Dirjen ya soal dasar hukumnya supaya kita bisa mempertanggungjawabkan itu, karena ini kan soal keadilan dalam menggunakan nilai manfaat. Ini penting Pak Dirjen, karena ada beberapa orang yang bilang ke saya dia baru daftar sudah bisa berangkat dan bayarnya itu sama dengan yang bayar haji reguler. Nah, ini saya kira ini penting karena ini sekali lagi ini soal keadilan menggunakan nilai manfaat. Saya ingin
minta penjelasan dan data bahwa jamaah reguler kita itu 210.680 jamaah itu sesungguhnya berapa yang tidak berangkat. Jadi kuota reguler kita itu tidak jadi berangkat karena berbagai hal ada berapa. Kalau di sini catatan sih ada ya 2000 ya 1390. Berapa orang itu yang tidak berangkat karena berbagai hal, mungkin sakit, meninggal, tiba-tiba macam-macam, itu satu. Yang kedua, dari jamaah kuota tambahan yang 7.360 jamaah itu, berapa yang tidak berangkat? Dengan alasan yang sama, meninggal, membatalkan diri, sakit, memutuskan tidak berangkat, itu berapa orang? Di dalam penyelenggaraan ibadah haji kita, batal tidak dihitung dalam hal efisiensi, karena sistemnya sistem kuota pembayarannya. Jadi karena dia tidak berangkat bukan berarti kita tidak bayar, karena sudah diteken kontrak dibayar semuanya. Tapi tentu di dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji pasti ada yang berkurang. Karena orangnya tidak berangkat. Kalau tidak berangkat ya ada yang tidak dibayarkan lagi. Umpamanya masairnya pasti tidak dibayar, kan tidak berangkat. Tapi kan hotelnya tetap dibayar karena sudah dikontrak seluruh dan sejumlah. Maka dari situ saya mengharapkan BPKH turut mencermati ini supaya tahu sebetulnya tempat-tempat item efisiensi itu di mana. Itu harus tahu. Kami ingin mendapatkan data ini, Pak Menteri, berapa orang yang tidak berangkat. Terkait dengan jamaah yang diberi kesempatan untuk berangkat, tidak lagi berdasarkan waiting list, landasan hukumnya ada, Pak Aceh. Dirjen mengeluarkan keputusan 259 petunjuk pelaksanaan pemanfaatan sisa kuota dari kuota tambahan. Jadi karena waiting listnya itu sudah tidak ada, maka diberi kesempatan. Kami ingin mendapatkan jumlah, ya mungkin ada seputaran 1.200 jamaah yang memanfaatkan di ujung kesempatan itu karena waiting listnya sudah tidak ada lagi. Oleh Pak Aceh menyebutkan ada yang mendaftar di tahun 2023 dan langsung berangkat. Saya juga menemukan beberapa jamaah hal yang sama. Totalnya itu berapa? Hitung-hitungan berdasarkan keputusan itu di atas 1.000. Berbagai, ada yang tahun 2023, ada yang tahun 2022 dan macam-macam. Tapi kami perlu data kepastian dari keputusan nomor 259 itu, berapa orang itu. Oleh Pak Aceh menyebutkan tadi itu terkait dengan prinsip keadilan terhadap jamaah yang berangkat, bahwa sebetulnya kita sudah membicarakan di sini terkait dengan kuota tambahan ini, karena banyak jamaah yang daftar tunggu tidak berkemampuan untuk berangkat, dan bahkan kita meminta supaya diberikan kesempatan kepada jamaah yang berkemampuan untuk berangkat berdasarkan daftar tunggu. Tapi payung hukum kita hanya di 259, tetapi karena ada yang berangkat di tahun 2023 juga, ada akibatnya terhadap Pak Padlul bersama BPKH semua. Maka karena itu saya meragukan Pak Padlul laporan BPKH tentang pemanfaatan keuangan yang disebutkan masih punya 14 triliun di sini. Kalau ada angka 1.200 orang yang mendaftar di 2023 langsung berangkat, maka itu akan memakan nilai manfaat. Berapa termakan?
Kenapa masih Bapak laporkan 14 triliun? Belum ada nilai manfaat, sudah dipakai nilai manfaat kok. Mestinya di sini berkurang. Jangan-jangan BPKH tidak punya data tentang virtual account. Padahal virtual account itu ada di BPKH. Kalau ada virtual account di BPKH, mestinya tahu siapa yang punya nilai berapa di virtual account-nya, dan ada yang berangkat belum ada virtual account. Mestinya Bapak tahu itu. Kan dibayarkan nih. Dan itu berakibat dengan apa yang ada kita punya, karena dipakai belum ada nilai manfaat, Pak. Kami belum melihat di sini. Saya kira memang kita ini bukan auditor, Pak Lubis. Tapi kan besaran-besarannya kita harus tahu. Kalau satu-satu ya itu harus BPK, Pak. Ya, tapi kan pos-posnya itu kita harus memahami. Kami kira ini yang perlu diberikan penjelasan ke Komisi 8, sehingga nanti kita bisa menjawab, karena kita-kita ini banyak yang dicemburu juga, termasuk saya, Pak Aceh. Itu di lingkungan saya, Pak Dirjen, sebagaimana yang saya ceritakan di sini tentang ibu saya dan mertua saya, tidak bisa berangkat haji juga kalaupun umurnya sudah lansia, karena ya daftar tunggunya masih 3 tahun lagi. Dan itu saya jelaskan ke tetangga, tiba-tiba kok mak saya berangkat haji. Wah, ini mentang-mentang di Komisi 8 bisa berangkat gitu. Ketua Panja lagi. Ketua Panja lagi. Saya bilang harus buka dokumen kita, Pak Wahid. Mak saya itu berangkat bukan reguler, tapi ya haji khusus. Lalu, apa kata Kemenak terkait regulasi, realisasi, dan kendala distribusi kuota haji? Sementara, Badan Pengelola Keuangan Haji mengaku mengikuti pengajuan dana untuk kuota total jamaah yang diajukan Kementerian Agama. Kami juga perlu merespons terkait dengan kuota tambahan, tadi juga dipertanyakan. Memang perlu regulasi khusus ya tentang biaya pelunasan sampai ini tahap ketiga ya, sampai 3 kali perpanjangan gitu ya, sehingga kita memiliki dasar hukum yang kuat atas pemenuhan kuota tambahan. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang lain seperti misalnya tidak terkendalinya atau bukan tidak terinformasinya dengan baik jumlah jamaah yang berada di Saudi di luar jamaah yang menjadi jatah kita, baik reguler maupun khusus. Kemarin kami sudah melakukan rapat secara virtual dengan Kementerian Haji dan Umroh. Ini juga kita minta minta kesepahaman dengan pihak Saudi Arabia, dan disepakati bahwa terkait dengan banyaknya jamaah non-kuota dan non-haji, Saudi berjanji akan memperketat jamaah ini dan nanti akan dibunyikan di dalam kontrak. Jadi berapa misalnya syarikah ini menyediakan pelayanan kepada jamaah, jadi akan kelihatan tidak seperti kemarin. Kontraknya global sehingga kita tidak bisa periksa mana jamaah yang berangkat karena kuota atau berangkat karena visa yang lain, baik itu visa umal maupun visa wisata. Kemarin sudah disepakati untuk mendetailkan terkait layanan ini. Terkait dengan teknis kuota, serapan kuota tambah, nanti Pak Dirjen yang menjelaskan. Kita tahu bahwa kuota tambahan memang muncul seperti biasa di akhir, yang sebetulnya pernah disampaikan Pak Menteri bahwa Kementerian Agama awalnya sudah tidak lagi akan mengelola itu, tetapi karena ada tawaran kita ambil. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, untuk menambah kuota reguler kita itu prosesnya masih kurang, waktu itu ada 24.000 orang, Pak. Jadi 24.000 orang itu tidak mau berangkat, tidak konfirmasi gitu ya, padahal sudah lunas, Pak. 2020 dan 2022 itu. Akhirnya kami perpanjang
Dan alhamdulillah dapat cadangan itu hampir 30.000 lah. Jadi akhirnya alhamdulillah ketutup dan kemudian kita punya stok cadangan 4.000 lagi. Nah ini kita perpanjang dari mulai 11 April sampai 5 Mei, kemudian perpanjang 12 Mei, perpanjang lagi 19 Mei, dan seterusnya. Nah kemudian penambahan kuota tanggal 8 sampai 12 Juni kita masih kekurangan sekitar 4.000 orang Pak untuk kuota tambahan itu. Nah, sementara waktu untuk pemenuhan sisa kuota itu 16 sampai 19 Juni yang sebetulnya tanggal 21-nya sudah penutupan penerbangan Pak. Dan kita belum dapat jadwal, belum dapat nama, belum dapat kepastian siapa yang bisa menutup itu. Nah sampai di angka kita ya ada sisa kuota 6.943 orang dari berbagai provinsi ya. Nah kemudian tanggal 16 sampai 19 Juni itu ada sebanyak 1.791 orang ya. 1.791 orang kekurangan yang harus dimasukkan. Dan waktu itu dengan proses yang normal untuk pemenuhan kuota ya, termasuk juga pemenuhan kuota ini maksudnya bukan hanya kuota menjawab ke Saudi tapi juga visa yang harus segera. Yang kedua jadwal isi pesawat Pak itu juga harus masuk di situ dan juga ajuan jadwal pesawat. Perlu kami sampaikan Pak Pimpinan dan para anggota bahkan sampai tanggal 19 kalau tidak salah kita masih mengajukan 2 hari tambahan agar jamaah kita bisa diterbangkan yang sebelumnya. Karena Indonesia Saudi belum mengeluarkan izin bahwa Indonesia bisa melebihi jadwal baru, sementara Saudi Airlines tidak mau mengambil jamaah yang sisa kuota itu, atau kuota tambahan itu. Akhirnya kita harus exit dari jadwal yang ada. Nah, dari situ kita ingin memastikan ke Saudi, kita sudah punya anggotanya, kita sudah punya jamaahnya, ya, dan terisi, dan agar mereka bisa memberikan jadwal tanggal 22, 23, 1 hari sebelum penutupan, atau 2 hari setelah penutupan biasa, dan 1 hari sebelum penutupan, 3 hari sebelum masyair gitu ya. Nah oleh karena itu berdasarkan diskusi dari yang ada, karena kita sudah kalau dengan kuota tambahan sudah 4 kali gitu ya memperpanjang terus, maka kemudian kami memutuskan untuk bisa yang sudah melunasi ya untuk bisa mendaftarkan kepada provinsi ya atau kabupaten kota ke provinsi bahwa Anda sudah lunas, Anda bisa didaftarkan untuk coba diberangkatkan. Nah di wilayah-wilayah itu memang banyak yang daftar Pak, gitu. Daftar, tetapi di daerah maupun wilayah mereka diseleksi, ya kemudian masuk ke pusat itu diprioritaskan sebetulnya yang tetap paling tinggi. Gitu ya, yang diprioritaskan seperti itu. Nah, tapi juga ada yang kurang gitu ya untuk ditutupi. Nah, jadi kalau dari data yang ada, Pak, dari 1.791 itu mungkin ada sekitar 300 lebih yang masih di bawah 5 tahun. Ya, jadi 5 tahun ya ada yang 4 tahun gitu, nunggunya 3 tahun dan seterusnya. Itu ada angka tersebut dan saya memang waktu itu perdebatan juga adalah kalau kita tetapkan semangat yang disampaikan waktu itu dan pimpinan bahwa diberikan kesempatan dengan membayar penuh ya, tapi ini regulasi umumnya yang kita belum dapat gitu ya, termasuk juga dan BPKH. Jadi kami mencoba untuk memenuhi kuota termasuk juga memenuhi kloter. Kita buka secara inklusif di bagian paling akhir ya, karena kloter juga banyak yang kurang, jadi pesawat-pesawat yang berangkat itu kurangnya banyak, jadi kelihatannya tidak bagus juga. Nah mungkin juga secara politik kita mengharapkan karena ini sudah kedua kali pimpinan, tahun 2020 kan kita tidak ambil sama sekali ya, kuota tambahan itu karena waktu. Kemudian kuota tambahan yang kedua ya kita inginnya optimal
Karena kalau tidak dibuka itu ya mungkin 2000-an, tadi 1.700 itu tidak akan kosong gitu pesawatnya dan seterusnya. Mungkin itu penjelasan sementara dan saya sepakat kalau ada perbaikan. Itu 1.700 itu yang mereka memang sudah terdaftar atau mereka daftar baru? Terdaftar, Pak. Terdaftar. Ya. Terdaftar. Nah, mungkin nanti kami cek, Pak, informasi ada yang baru daftar, ya, baru daftar langsung berangkat di tahun yang sama. Ini nanti kami coba cek di lapangan. Memang kita sudah kemarin tidak memisahkan yang hitungannya ya, yang sementara kita pegang itu langsung gabungan antara kuota 221.000 yang artinya 201.000 kalau regulernya dan tambahan 8.000. Jadi dalam catatan kami, pimpinan dan anggota, total jamaah yang tidak berangkat itu 898. Masih 898. Total jamaah yang tidak berangkat, kuota tidak terserap 77, masih tidak, Pak, sampai hari dan detik akhir masih tersisa. Kemudian sakit 385 jamaah. Ya. Kemudian wafat di asrama 46 jamaah. Ya. Alasan lain, keluarga, dinas, deportasi, ya, deportasi, kemudian dan lain-lain itu ada 390 jamaah. Jadi ini realisasi yang dari kuota yang kita dapat. Nanti kami sampaikan juga catatannya 898, Pak. 898. Dan ini seperti yang disampaikan Pak Pimpinan, bahwa untuk memenuhi satu aja yang batal, itu yang sudah lunas daftar tunggu, cadangan, sudah lunas, itu teman-teman menunjuk si A sesuai urutan, itu biasanya kedua dan ketiga bahkan keempat setelah itu, karena banyak yang tidak bersedia, kalau misalnya minggu depan berangkat, Jumat depan berangkat, jadi ini bisa orang yang keempat gitu. Nah sementara kita memang perlu effort yang besar. Jadi memang untuk kuota tambahan ini BPKH secara teknis membayar sesuai dengan permintaan PHU. Nah, pada tingkat pelaksanaan bahwa ada penambahan kuota yang misalnya ada apakah kita sempat sisir ini dari mana segala macamnya, kami rasa memang waktunya sangat ketat pada waktu itu dan kami sangat memahami Kementerian Agama memiliki target untuk mencapai pemenuhan kuota tambahan sesuai apa yang diamatkan dalam rapat dengan DPR, sehingga kelihatannya memang kedepannya perlu ada, jika memang memungkinkan kita sudah sepakat untuk menentukan BPIH di jauh lebih awal, sehingga kita punya waktu untuk koordinasi dengan Kemenak terkait dengan apa yang menjadi concern dari Bapak-Bapak pimpinan dan anggota Komisi 8. Walaupun dalam prakteknya kami memang dalam 1 tahun itu membayar 2 kali untuk virtual account nilai manfaat gitu. Bahwa kemudian nanti apakah kita menyisir, ya memang inilah yang mungkin yang kedepannya kami rasa sesuatu yang menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam rangka untuk penyesuaian undang-undang baik penyelenggaraan ibadah haji maupun pengelolaan keuangan haji. Regulasi kuota tambahan haji mengacu kepada Kepres nomor 12 tahun 2023 dan Keputusan Menteri Agama nomor 467 tahun 2023 tentang penetapan kuota haji tambahan 2023. Jamaah haji cadangan mengisi kuota tambahan yang belum terpenuhi sampai penutupan pelunasan. Jika sampai akhir masa pelunasan kuota tambahan ini belum terpenuhi semua, alokasi pengisian kuota menjadi kebijakan Menteri Agama. Jadi, Menteri Agama bertanggung jawab terhadap alokasi kuota haji. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Hilman Latif menyebut, hingga 19 Juni 2023 atau 2 hari sebelum penutupan penerbangan ke Arab Saudi, masih diperlukan tambahan jamaah untuk menutupi kuota tambahan 1.791 orang.
Nah, ini misteri. Kemana alokasi 1.791 kuota haji tambahan? Akhirnya, Kementerian Agama memutuskan calon haji yang sudah melunasi agar mendaftarkan dirinya ke provinsi, kabupaten, atau kota, sehingga bisa didaftarkan untuk dicoba diberangkatkan. Berdasar data yang ada, dari 1.791 orang, sekitar 300 orang lebih yang sudah terdaftar dan antreannya di bawah 5 tahun. Coba cek lebih cermat datanya. Dirjen PHU menyebut Kemenak terus berupaya mencoba memenuhi kuota dan kelompok terbang, sehingga dibuka kesempatan ini secara inklusif di paling akhir. Terkait temuan ada jamaah yang baru mendaftar tapi bisa langsung berangkat di tahun yang sama, Kemenak akan melakukan pengecekan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan. Di luar alokasi, Hilman menyebut jumlah jamaah haji yang tidak berangkat pada 2023 ada 898 orang, antara lain karena sakit 385 jamaah, wafat di asrama haji 46 jamaah, dan alasan lain 390 jamaah. Sementara kuota tidak terserap 77 jamaah. Spirit Haji Mabrur sudah jauh-jauh hari mengingatkan potensi bocor kuota haji tambahan. Dalam waktu mepet, ada kasus di daerah, kuota diberikan kepada tokoh, pejabat, dan jamaah. Apa kuota istimewa ini diberikan gratis? Mungkinkah ada cuan atau uang untuk oknum? Fenomena jamaah haji reguler tanpa antre telah mencederai prinsip keadilan dalam penggunaan nilai manfaat dana haji. Pasalnya, jamaah yang baru mendaftar tidak memiliki hak atas nilai manfaat dana haji. Bagaimana mungkin orang yang belum punya nilai manfaat virtual account bisa mendapatkan fasilitas itu? Catatan Spirit Haji Mabrur, Komisi 8 DPR RI menyepakati tambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2023 288,312 miliar rupiah yang akan dipergunakan untuk 7.360 kuota tambahan haji reguler tahun 2023. Biaya tambahan tersebut bersumber dari nilai manfaat keuangan haji yang dikelola BPKH. Karena akan mempengaruhi nilai kelola di BPKH dan menjadi temuan, DPR meminta Kemenak untuk mendalami hal ini dan jangan sampai terulang kembali di tahun-tahun berikutnya. DPR juga berpesan BPKH disebut harus memiliki kontrol dan tidak hanya mengikuti permintaan dari Kementerian Agama. Dalam kesimpulan rapat, DPR meminta pengisian kuota tambahan agar dilakukan transparan sesuai asas keadilan dan kesinambungan dana haji. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala BPKH masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 Senin 2 Oktober. Komisi 8 DPR RI meminta pengisian kuota tambahan dilakukan secara transparan agar jamaah yang berangkat sesuai dengan nomor urut dan mendapatkan anggaran dari nilai manfaat sesuai asas keadilan dan kesinambungan dana haji. Bukan hanya meminta agar distribusi transparan, semestinya dilakukan audit kuota tambahan haji beserta potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Seperti pada era Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya. Jika lebih banyak mudaratnya,
perlu evaluasi total kuota tambahan haji yang diberikan mepet.